Selamat datang di Bengkel Edukasi. Oke, selamat siang semuanya ya. Jadi pada pertemuan ketiga ini ya, kita akan membahas tentang materi lanjutan dari yang persamaan trigonometri dasar kemarin. Kita akan bahas persamaan trigonometri tentang yang berbentuk persamaan kuadrat ya, yang identik dengan persamaan kuadrat. Jadi semoga semua dalam keadaan sehat, itu dulu ya. Jadi tetap jaga iman, jaga imun, jaga aman ya dalam situasi pandemi seperti ini. Kita lanjutkan saja sekarang materinya dulu. Sampai sebelum kita masuk ke materi inti, mau tidak mau ya, karena ini identik dengan persamaan kuadrat, saya ingin mengingatkan beberapa hal ke kalian begitu ya, dengan memberikan sebuah soal yang dimana saya harus tahu pemahaman kalian sejauh mana tentang persamaan kuadrat begitu ya. Oke, saya share screen dulu whiteboardnya. Ditunggu sebentar. Sebelum masuk materi inti ya, ada soal begini deh. Yang pertama, X kuadrat ya min 9 ya sama dengan 0, cari nilai X-nya. Yang kedua ada yang X kuadrat min 5X min 6 sama dengan 0. Yang ini saya pakai min ya. Oke. Itu sekiranya. Kemudian satu lagi. Yang ketiga. 2X misalkan ya, 2X kuadrat min X ya. Plus 1 gitu misalkan ya. Sorry, di sini saya pakai 5 berarti. Ketiga ya. Sama dengan 0. Nah, ini mau tidak mau kalian harus dengan terbiasa menyelesaikan soal-soal seperti ini begitu ya. Ada yang bisa? Silakan. Ada yang bantu saya untuk menjawab soal ini? Silakan, siapa yang mau? Oke, yang pertama ada anak Agung, istri dia. Untuk menjawab soal berapa anak Agung istri dia, Agung dia? Nomor 1, Pak. Nomor 1, oke, saya catat dulu ya. Nomor 1. Oke, yang lainnya diklik kembali begitu ya, raise hand-nya. Nanti kedua saya akan berikan kesempatan kembali. Oke, silakan Gung dia untuk menjelaskan soal nomor 1, Gung. Nomor 1, X Ya. kuadrat dikurang 9 sama dengan 0. Oke, saya bantu buat ya. Tunggu sebentar, Gung. X kuadrat dikurangi 9 sama dengan 0, begitu ya? Kemudian X kuadrat sama dengan 9. X kuadrat min 9 sama dengan 0, berarti X kuadrat sama dengan 9, terus? X sama dengan akar 9. Akar 9. X sama dengan 3. Begitu ya, Gung ya? Oke, ini jawabannya Gung dia. Absen berapa, Gung? Kelas berapa? Nomor absen 2 dari kelas 11 MIPA 1. MIPA 1 ya? Ya. MIPA 1. Absen 2. Ya. Oke, terima kasih Gung dia atas jawabannya. Ada yang ingin memberikan tanggapan tentang pekerjaannya Gung dia ini? Silakan, saya berikan kesempatan terlebih dahulu. Ada yang punya jawaban berbeda mungkin silakan, atau ada yang mau mengomentari. Kadek Melia Santi, silakan. Sebutkan kelas dan absen ya. Kelas 11 MIPA 2, absen 24. MIPA 2. Ya. Silakan Melia. Kalau yang saya dapat, nilai X-nya itu bisa min 3, bisa plus 3, Pak. Bisa negatif 3, bisa plus 3. Oke, diperoleh dari mana kira-kira, bisa diceritakan sedikit Melia? Ya, kalau kan kita tahu kalau akar
kalau akar 9 itu saya dapat min 3 pangkat 2 kan hasilnya 9. Betul? 3 kuadrat itu juga 9. Jadi kalau kalau akar 9 itu jadinya bisa min 3, bisa 3. Berarti kalau saya tulis boleh begini ya. Plus minus akar 9. gitu ya? Iya, Pak. Oke. Berarti dapat X-nya sama dengan 3 atau Negatif 3. Oke. Oke, terima kasih Melia ya. Iya, Pak. Ada punya cara lain selain dengan cara seperti ini sekiranya? Melia sudah mau meluruskan di sini. Nah, di sini dia meluruskan pekerjaannya Gung dia. Ada yang punya cara lain dulu sebelum saya komentari? Siapa tahu ada punya cara lain. Sambil saya menunggu, oke, ada nih. Anak Agung gede bagus. Ya Gung Pak, De, saya silakan. Ya, silakan Gung De. untuk cara saya dari persamaan awal x kuadrat min 9 sama dengan 0. X kuadrat. Tunggu sebentar, saya bantu untuk menuliskan biar teman-temannya bisa melihat. Saya tulis di sini saja ya. X kuadrat Min 9 sama dengan 0. Oke, tunggu sebentar, Bang. Ya Pak. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Saya ubah menjadi Tunggu sebentar. Ini pennya main-main, itu sebentar ya. X kuadrat min 9 sama dengan 0. Terus menjadi apa, Gung? kurung buka x min 3, Oke, pemfaktoran ya. X Ya. min 3, kurung tutup, kurung buka lagi x plus 3. X plus 3 sama dengan 0 ya. Ya. Sehingga, X-nya ketemu x sama dengan 3 atau x sama dengan min 3. oke, saya bantu sedikit. Masing-masing faktor samakan dengan 0, berarti X sama dengan 3 di sini. Untuk yang pertama, untuk yang kedua X plus 3 sama dengan 0 begitu ya. Ya. Diperoleh X sama dengan negatif 3. Begitu ya, Gung ya? Ya Pak. Oke, terima kasih Gung De. Ya Pak. IPA 1 ya? IPA 2 Pak. IPA 2 ya, sorry. Absen 1, betul ya? Ya Pak. Terima kasih. Nah, jadi udah ada beberapa jawaban yang memang saya harapkan dari awal begitu ya. Baik, jadi untuk cara yang Gung dia begitu ya, cara berpikirnya sudah benar, boleh saja begitu ya. Tapi asalkan, nah di sana ya, pada saat memindahkan pangkat 2 ke ruas berikutnya, ke ruas yang ke kanan begitu ya, maka di sana harus diisikan plus minus ya. Nah, itu untuk kasus yang pangkat genap, sekali lagi, pangkat genap kita pindahkan harus isi plus minus begitu. Karena bisa positif, hasilnya bisa negatif juga memenuhi begitu. Bisa dipahami kira-kira, Gung? Siap, bisa Pak. Ya, bisa ya. Sudah diterangkan tadi dengan oleh Melia juga, sudah sangat bagus. Dan itu yang tepat ya. Jadi ini ada dua nilai X, itu yang positif 3 dan negatif 3. Nah, ini cara Gung D ini juga sangat bagus ya. Masih ingat tentang pemfaktoran bentuk seperti ini. Nah, ini yang saya juga harapkan bahwa kalian mengingat teknik pemfaktoran sebenarnya. Nah, yang saya harapkan sebenarnya tadi muncul jawaban seperti Gung D ini. Ya, jadi X kuadrat min 9 itu bisa kita buat X kuadrat dikurangi dengan 3 kuadrat. Ya, itu bentuknya. Jadi pengurangan dua bentuk kuadrat seperti itu pemfaktorannya sama artinya dengan perkalian sekawannya, di mana kedua suku adalah masing-masing basisnya, ya, X dan 3. Berarti X tambah 3 kali X min 3. Oke, bagus. Itu yang saya ingin tekankan di sana. Jadi, atau saya tuliskan sedikit bahwa pekerjaan Gung D ini mengingat sifat dari pemfaktoran bentuk kuadrat seperti ini ya. A kuadrat min B kuadrat itu sama dengan A plus B kali A min B. Nah, itulah sifat yang digunakan dalam pemfaktoran yang dikerjakan oleh temannya tadi ya, si Gung D. Oke.
Bisa dipahami untuk ini? Bisa, Pak. Bisa ya. Oke, Bisa, lanjut Pak. ke soal yang kedua. Bisa, Ayo, Pak. disegerakan. Oke, silakan. Yang pertama tadi ada. Saya, Pak. Oke, saya pilih si ini ya. Yang belum sempat sepertinya si Agus Sandi. Iya, saya Pak. Ya, saya pilih Agus Sandi dulu. Silakan Saya- Agus Sandi. Iya Pak, saya mulai dari soalnya nggih Pak. Oke, MIPA berapa? MIPA 1 Pak. MIPA 1, absen berapa Gung Sandi? Absen Agus 11. Sandi. 11. Iya. Oke, silakan. Dimulai dari soalnya itu kan min x kuadrat min 5x min 6 sama dengan 0. Sorry, apa deh soalnya? 5x min 6. Plus 6 ya, sorry. Plus 6 Pak. Plus 6. Plus 6 sama dengan 0 ya. Oke, silakan. Terus saya ubah menjadi negatif jadi positif. Yang Oke. x-nya ini biar hilang negatifnya. Oke. Jadinya x kuadrat min Berarti ini 5x kamu kalikan ke negatif 1 kedua ruas ya. Ya. Diperoleh x kuadrat, kuadrat plus 5x betul. min 6 sama dengan 0. Oke, bagus. Terus? Sebentar Pak, saya hitung ulang ini tadi saya ada kesalahan sebentar. Oke, boleh. Silakan. Yang lainnya boleh berpikir tentang penyelesaian yang nomor 3 ya. Silakan tuh ya. Sambil menunggu. Oh ya Pak, saya sudah mendapatkan Pak. Sudah? Sudah. Oke, silakan Sandi. Jadi hasilnya ini difaktorkan menjadi Mm-mm. dalam kurung x plus 6 X plus 6. dikalikan x min 1. Oke, bagus. Jadi hasil x-nya itu mendapatkan dua penyelesaian. Yang pertama itu x plus 6 sama dengan 0. Oke, X-nya itu sama dengan min 6. oke. Dan penyelesaian yang kedua itu x min 1 sama dengan 0. Mm. Hasil x-nya itu x plus 1. Oke, X sama dengan 1 gitu ya. Oke. Ada lagi yang mau disampaikan? Cukup ya? Ya, bagus. Terima kasih Sandi atas jawabannya dan memang sudah sangat tepat pemfaktoran daripada bentuk ini ya. Jadi Sandi tadi sempat sebelum memfaktorkan biar tidak kesulitan kita memfaktorkannya dalam keadaan koefisien x kuadratnya bertanda positif. Sehingga kita harus kalikan kedua ruas dengan negatif 1 sehingga memperoleh koefisien x kuadrat yang positif. Jadi fokusnya adalah pada koefisien x kuadrat yang harus positif terlebih dahulu ya agar mudah untuk difaktorkan. Dan pemfaktoran sudah cukup bagus. Jadi dua bilangan yang didapat oleh Sandi tadi 6 dan negatif 1 itu merupakan faktor dari konstanta ya. Faktor dari konstanta di sini adalah faktor dari negatif 6. Faktor dari negatif 6 yang kemudian dijumlahkan hasilnya adalah B, koefisien X-nya yaitu 5. Dan itu adalah 6 sama negatif 1. Oke, bagus sekali. Satu lagi yang ketiga, soal ketiga. Sebelum kita masuk ke yang trigonometri. Ayo. Ika Surya, silakan. Ika Surya terlebih dahulu. Betul? Betul Pak, baik. Oke. Jadi yang saya dapat itu 2x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0 itu saya faktorkan jadi 2x Oke, min tunggu 1. sebentar. Benar ya? 2x kuadrat min 3x plus 1 sama dengan 0 ya? Betul ya? Ya Pak. Ya, silakan. Jadi saya kuadratkan, jadi saya faktorkan, jadi buka kurung 2x min 1 2x min 1 dan x min 1 x min 1 sama dengan 0. Gitu. Jadi setelah itu 2x dikurang 1 sama dengan 0 atau x min 1 sama dengan 0. Gitu ya.
Terus? 2x sama dengan 1. X sama dengan 1/2. Ya. X-nya sama dengan 1. Ya. Oke, terima kasih. Mungkin yang bertanya-tanya nanti adalah bagaimana cara memfaktorkan dengan mudah dari 2x kuadrat min 3x plus 1 menjadi 2x min 1 kali x min 1 begitu ya. Kira-kira orekmu bagaimana, Ika? Jadi karena kan 2x kuadrat, jadi di Betul. situ artinya x-nya 2x dikali x gitu kan Pak ya. Oke, ini ya, biar jadi 2x kuadrat gitu ya. Ya, jadi saya jabarin 2x-nya sama x-nya gitu. Oke, boleh. Ya. Terus? Terus jadi kan 2x dikali x itu 2x kuadrat. Betul. Nah, setelah itu 2x-nya itu dikali sama min 1. Yang di Sini. faktor yang kanan. kedua ya. Ya, Hmm. jadi 2x dikurang 2x dikali min 1 itu kan min 2x. Lalu yang min 1 yang berada di faktor sebelah kiri itu saya kali juga sama x yang ada di faktor sebelah kanan. Jadi min Nah, x. ini min x ya. Ya. Jadi negatif 2x dikurangin x lagi jadinya negatif 3x. Dan Ya. kalau negatif 1 kalau dikalikan dengan negatif 1 adalah positif 1, Satu. betul ya? Ya, Pak. Oke. Nah, boleh dengan cara berpikir seperti itu sih. Ya itu udah bagus, sudah terbentuk cara berpikirnya. Jadi main coba-coba saja begitu ya, enggak masalah. Jadi yang saya harapkan adalah goalnya kalian bisa memfaktorkan ketiga bentuk ini. Oke. Saya kira cukup untuk persepsi, untuk mengingat kembali karena ini akan sangat dibutuhkan di persamaan trigonometri pada bentuk-bentuk yang kuadrat seperti itu. Jadi jangan dilupakan materi ini begitu ya. Oke, terima kasih semua. Sekarang kita masuk ke materi inti yaitu persamaan trigonometri berbentuk atau identik dengan bentuk persamaan kuadrat. Oke, saya buat garis besarnya saja. Persamaan trigonometri bentuk kuadrat ya. Saya akan coba buatkan garis besarnya bagaimana cara menyelesaikan ya soal seperti ini. Jadi tidak ada rumus langsung seperti halnya persamaan trigonometri dasar, tapi ujung-ujungnya nanti akan kembali ke persamaan trigonometri dasar ujung-ujungnya ya. Tapi dalam penyelesaiannya ada beberapa prosedur. Yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah melakukan permisalan ya. Misal bentuk trigononya itu ya, bentuk trigononya atau begini, saya contohkan dengan bentuk umum. Misal persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat ini adalah A sin kuadrat X gitu ya, ditambah B kali sin X ditambah C sama dengan 0. Nah, ini bisa juga yang menggunakan cos nanti begitu ya. Saya contohkan salah satu persamaan trigonometri bentuk kuadrat adalah seperti ini. Jadi terlihat identik dengan persamaan kuadrat di mana variabelnya diganti menjadi bentuk trigonometri yaitu sin X semua itu. Ya. Nah, kalau bentuk persamaannya seperti ini, maka permisalan yang kita lakukan adalah dengan memisahkan bentuk trigonometri yang ada, siapa di sana sin X ya. Berarti sin X-nya yang kita misahkan dengan P. Nah, ini saya kaitkan dengan bentuk umum ini ya. Nanti kalau cos X di sana ya silakan sesuaikan. Kemudian setelah melakukan permisalan, kalian tinggal mensubstitusinya ya. Jadi langkah kedua ini diperoleh sebuah persamaan kuadrat dengan variabel P yang kita misalkan tadi. Berarti diperoleh apa? AP kuadrat plus BP plus C sama dengan 0. Akan kurang lebih seperti ini yang kalian dapatkan nanti. Persamaan kuadrat dengan variabel yang baru, yaitu P. Jadi kita tidak bermain dalam sin terlebih dahulu. Ya. Setelah ini ya selesaikan ya. Selesaikan.
kalian akan memperoleh nilai P. Ya. Jadi yang ketiga nanti diperoleh nilai P yang kemudian ke substitusi permisalan kembali ya, substitusi permisalan di awal. Siapa itu? Ya tadi bahwa P itu sama dengan sin X. Nah, dari sana baru kalian selesaikan kembali dengan menggunakan persamaan trigonometri dasar kemarin. Ya, itu yang perlu diingat kembali. Nah, ini saya kalau rangkum prosesnya, prosedurnya kurang lebih seperti ini deh ya. Boleh bermain permisalan, di sini kan kita menggunakan permisalan ya. Boleh tidak juga, nggak masalah. Ya, kalau kalian bisa melihatnya tanpa harus menyederhanakan variabelnya dulu, tidak bermain sin menjadi variabel lain seperti P begitu misalkan, kalian bisa langsung bermain di bentuk trigonometrinya nggak masalah ya. Jadi melakukan permisalan boleh, tidak juga tidak apa-apa begitu ya. Oke, biar lebih jelasnya materinya cuma begini saja. Kalian juga harus ingat beberapa identitas trigonometri. Identitas. Yang ini juga sempat ditanyakan oleh temennya di IPA 1 kalau salah, di LMS, di forum diskusi, bahwasanya pada video yang saya berikan, mengapa identitas tertentu atau kapan identitas tertentu itu digunakan begitu ya. Ya tinggal disesuaikan dengan soalnya. Ya. Banyak identitas yang kita kenal ya. Seperti halnya ada sin kuadrat A plus cos kuadrat A sama dengan 1. Ya, ini kalian sudah pelajari di kelas 10 ya. Ada juga yang sudut rangkap. Sebenarnya sudut rangkap ini nanti kita akan pelajari detail setelah persamaan trigonometri ini. Ya. Tapi saya sampaikan juga karena akan sering digunakan, misalnya ada sin 2A. Sin 2A ini adalah 2 kali sin A cos A. Begitu juga ada cos 2A untuk yang sudut rangkapnya. Ada 3 penjabaran cos 2A ini ya. Ini karena satu bentuk cos 2A ada 3 pilihan. Nanti kalian sesuaikan dengan di soal begitu ya. Penjabaran yang pertama adalah cos kuadrat A min sin kuadrat A. Penjabaran yang kedua bisa saja adalah 2 cos kuadrat A min 1. Rumus yang ketiga adalah 1 min 2 sin kuadrat A. Jadi kalian bisa sesuaikan dengan soalnya begitu ya, permasalahannya. Jadi bisa saja satu soal itu bisa menggunakan beberapa sifat. Cuman apakah dia akan mau bentuknya seperti apa yang kita inginkan atau apa yang diinginkan pada soal, sesuaikan. Karena satu lagi, semua identitas itu kita akan gunakan agar persamaan trigonometrinya berbentuk seperti ini, ya, seperti ini, ya, identik dengan persamaan kuadrat. Di mana ciri-cirinya apa? Di sana ada bentuk trigonometri yang sejenis. Ada satu bentuk trigonometri yang sejenis. Jadi kalau bermain di sin semua kita jadikan. Jangan ada cos, jangan ada sin juga begitu. Jadi diubahlah ke dalam bentuk satu bentuk trigonometri yang sama. Sin X semua. Sin 2X semua. Walaupun sama-sama sin, tapi variabelnya perlu diperhatikan. Kalau dia sin X semua, sin 2X semua, begitu ya, harus sama. Jadi jangan ada yang sin 2X, satu lagi sin X. Itu harus nggak mau diubah, ya, dengan menggunakan identitas. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi disesuaikan dengan keadaan soalnya, biar mau seperti bentuk umum persamaan trigonometri yang berbentuk kuadrat khususnya. Ke contoh soal, saya langsung berikan contoh soal. Karena kemarin saya sudah share materi dan video pembelajaran, kalian sudah saya suruh cermati, saya langsung ke contoh soal. Yang bisa menjawab silakan nanti bantu untuk menjelaskan ya. Yang pertama, tan kuadrat
X min 3 lah ya, sama dengan 0. Ini saya batasi nilai X-nya itu saya gunakan adalah dari negatif 180 sampai dengan 180 deh. Silakan ada yang mampu menyelesaikan persamaan identik dengan bentuk kuadrat seperti ini. Kalau ada silakan diacungkan tangannya ya, raise hand, klik. Saya tunggu. Tadi Ika ya. Ika tadi itu MIPA berapa ya? IPA 1, Pak. IPA 1, terus absen berapa? Absen 29. 29. Oke. Silakan. Siapa yang mau membantu saya dalam mengerjakan soal ini? Tan kuadrat X min 3 sama dengan 0. Sudah ada yang mengacungkan tangan di sini? Ada? Belum? Saya, Pak. Silakan. Siapa itu? Arista Asmarani. Oke, silakan Arista Asmarani. Ya, Pak. MIPA berapa ya? IPA 1, Pak. Oke, absen 28 ya. Ya. Oke, silakan Arista bantu saya untuk menjelaskan ke teman-temannya juga ya. Ya. Jadi tan kuadrat X min 3 sama dengan 0, saya misalkan tan X-nya itu P. Oke. Jadi kamu main permisalan boleh. Ya. Di sini tan X-nya kita misalkan sama dengan P. Boleh pakai P, boleh pakai Y, boleh. Silakan, yang jelas jangan pakai X lagi begitu kan. Diperoleh? Diperoleh jadinya P kuadrat min 3 sama dengan 0. P kuadrat min 3 sama dengan 0. Oke, bagus. Setelah itu P sama dengan plus minus akar 3. Oke. Sebelum itu mungkin bisa disampaikan sedikit prosesnya. P kuadrat sama dengan 3 begitu? Ya, P sama dengan plus minus akar 3. gitu ya? Ya. Oke. Terus sampai di sini bagaimana? Nilai sekarang kan P-nya itu dimasukin ke substitusi ke tan tuh. Oh ya, jadi substitusikan permisalan yang kita buat di awal ya. Ya, Yang pertama berarti dapat apa? Tan X sama dengan tan X sama dengan akar 3. yang pertama. Oke. Terus? Jadi nilai dari tan X sama dengan akar 3 itu adalah 60 derajat. Oke. Tan X sama dengan tan 60 derajat begitu? Ya. Maksudnya? Oke. Akar 3 itu adalah tan 60 derajat begitu ya? Ya. Nah, sampai di sini terus apa yang kita dapatkan? Yang persamaan trigonometri dasar. Nah, yang kemarin gimana Ya. solusinya? Jadi masukin ke tan X sama dengan tan alfa, berarti X sama dengan Oke, hilangkan tannya ya. X sama dengan alfa ditambah alfanya. Oke, alfanya berapa di sini? 60 derajat. Oke, langsung aja 60 derajat plus K kali. A kali 180. Oke, bagus. Nah, masih ingat ya itu rumus dasar yang kemarin ya untuk yang persamaan tan. Ada berapa kemungkinan solusi, Arista? Satu ini aja atau ada lagi? Itu aja. Itu aja ya, karena memang persamaan tan solusinya kemungkinan cuma ada satu bentuk. Oke, dilanjutkan Arista Ya. dengan memilih nilai. Nilai K. Nilai Oke, K. bagus. Saya K yang dipilih berapa? 0. Dari 0 boleh. Kalau Jadi- 0, jadi X-nya berapa dapatnya? X-nya 60 derajat. 60 derajat. Ya, oke bagus. Terus pilih nilai K lagi ada nggak? K sama dengan negatif 1. Oke, bagus. X-nya berapa diperoleh? Negatif 120. Ya, dapat dari 60 kurang 180 ya jadinya ya. Iya, Negatif 120. Masih termasuk ini? Mas. Memenuhi ya? Iya, Oke. Karena tantangannya adalah dari ini ya, dari negatif 180 sampai dengan 180 ya. iya. Ya. Terus
Ada lagi? Itu aja. Terus Iya. satu lagi. Dan lagi satu akan ada jadinya tan X sama dengan negatif akar 3. Ya, karena ada dua nilai P ya kemungkinan Iya. ya. Oke, bagus. Jadi tan X sama dengan tan 120 derajat. Dan X sama dengan tan. Tan 120 derajat. Oke, bagus. Yang bernilai negatif akar 3 itu di koran 2. Berarti sudut relasinya 180. Min berapa? Yang akar 3 tadi 60 ya. Berarti 180 min 60, 120. Oke, bagus. Maka X sama dengan X sama dengan 120 plus. ditambah K kali 180. Oke, bagus. Pilih nilai K sekarang. Berapa? K sama dengan 0. Jadinya X dapat 120. Oke, bagus. Ada lagi? Negatif 1. K sama dengan negatif 1. Jadi X-nya dapat negatif 60 derajat. Oke, 120 dikurangi 180 ya. Ya. Negatif 60 derajat. Ada lagi? Enggak. Enggak. Berarti kumpulkan. Berarti himpunan penyelesaiannya siapa saja? Negatif berapa nih ya? 120 derajat. Oke, bagus. Dari yang terkecil ya. Ya. Negatif 60 derajat. Oke. 60 derajat dan Oke. 120 derajat. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Tidak, Pak. Makasih. Tidak. Oke, bagus. Sangat lengkap juga dan sangat detail juga. Sudah dijelaskan oleh Arista dan memang begini adanya penyelesaian yang kalian bisa dapatkan untuk persamaan tan kuadrat min 3 sama dengan 0. Tadi untuk mencari P-nya boleh dengan cara seperti ini atau yang tadi sempat Gung dijelaskan ya di awal pakai pemfaktoran silakan ya, tidak ada masalah. Yang jelas kalian dapatkan nilai P-nya ada 2 yaitu yang positif akar 3 dan P-nya satu lagi adalah negatif akar 3. Begitu ya. Tanpa permisalan pun tidak masalah ya. Nah, soalnya tan X kuadrat ya dikurangi 3 sama dengan 0, tan kuadrat X sama dengan 3, tan X sama dengan plus minus akar 3. Boleh begitu langsung ya, tidak ada masalah. Oke. Untuk soal kedua, saya tuliskan dulu, nanti silakan dipikirkan, saya ambil charger dulu ya. Saya tuliskan dulu soal nomor 2. Saya pakai ini mungkin ya, sin kuadrat ya, sin kuadrat 2x sama dengan 2 cos 2x min 2. Ya. Coba soal ini silakan untuk X. Oke lah, 0 sampai 360 ya. 0 derajat sampai 360 derajat. Silakan dicari nilai X-nya. Saya beri clue ya. Gunakan identitas apa? Sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Sin kuadrat A itu sama dengan 1 min cos kuadrat A atau cos kuadrat A sama dengan 1 min sin kuadrat A. Nah, itu ya. Saya beri clue. Ada yang mau melanjutkan kira-kira? Silakan. Oh, ini ada nih. Trisanti, betul? Betul, Pak. Oke, Trisanti, silakan bantu untuk menjelaskan soal ini, Trisanti. Baik, sebelumnya di sini soalnya itu adalah MIPA sin berapa, 2, Trisanti? MIPA absen? MIPA 2 absen 20, Pak. 20. Oke, Trisanti. Silakan. Baik, saya mulai di sini. Pertama itu saya pindahkan ke ruas kiri dulu. Oke, bagus. Angka yang berada di ruas atau penjumlahannya ada di ruas Kanan? kanan sebelumnya Ya. menjadi sin kuadrat 2x min 2 cos
2 cos 2x min 2 sama dengan 0. Min 2 apa plus 2? Plus 2, Pak, mohon maaf. Oke. Terus? Jadi lalu di sini sin kuadrat 2x-nya itu saya sesuai sifat atau identitas trigonometri, yaitu menjadi min 1 min cos kuadrat 2x gitu, Pak. 1 min cos Cos kuadrat 2x. 2x. Oke. Lalu saya turunkan angka yang di atasnya, yaitu min 2 cos 2x plus 2 sama dengan 0. Oke. Sesuai dengan sifat yang ini ya? Iya, Pak. Oke, bagus. Terus? Lalu saya jumlahkan satunya dengan plus 2. Oke, bagus. Menjadi min cos kuadrat 2x min cos 2x plus 3 sama dengan 0. Oke. Terus? Lalu di sini saya misalkan dulu bahwa cos 2x itu adalah A, Pak. Ya. Di sini sudah identik dengan persamaan kuadrat ya, dengan variabel bentuk trigonometri yang bentuknya sama-sama cos 2x semua nih kan? Iya, Pak. Lanjut, permisalan cos 2x itu kamu misalkan dengan apa? Dengan A. A, boleh. Terus jadinya apa? Jadinya saya dapat min A kuadrat Negatif A kuadrat min 2A 2A betul, plus 3 sama dengan 0. Oke, bagus. Di sini saya kalikan dengan min 1 Negatif 1, oke, bagus. Diperoleh menjadi A kuadrat plus 2A min 3 sama dengan 0. sama Betul ya? dengan 0. Betul, Oke, Pak. bagus. Terus? Sebelumnya di sini saya ada salah perhitungan, jadi saya minta waktunya sebentar untuk menghitung kembali, Pak. Oke, untuk memfaktorkannya, ya. Berapa faktornya, Trisanti? Yang lainnya boleh membantu mungkin? Atau Trisanti sudah dapat jawabannya? Saya masih menghitung sebentar, Pak. Oke, Mulyawan. Coba Mulyawan membantu. Faktornya berapa, Mulyawan? Ya, untuk faktornya itu kan biar hasil kalinya dapat min 3 dan hasil penjumlahnya biar dapat 2. Betul. Nah, faktornya itu saya dapatnya plus 3 sama min 1. Oke, terima kasih. Ya. Nah, ya. Gitu ya? Oke, Ya. MIPA berapa, Mulyawan? Absen berapa? MIPA 2, absen 10. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama, Pak. Nah, sudah dibantu oleh Mulyawan. Bisa Baik, dilanjutkan? Pak. Sudah. Oke. Selanjutnya, Saya buat di layar berikutnya ya. iya, Pak. Berarti A Berarti A min 1 sama dengan 0 1 sama dengan 0 menjadi A sama dengan 1. Atau A plus 3 sama dengan 0 menjadi A min 3, Pak. A sama dengan Min 3. negatif 3. Terus? Di sini saya akan kembalikan A yang semula menjadi cos 2x. Oke, karena permisalan tadi A itu adalah cos 2x ya? Iya, Pak. Oke, berarti yang pertama menjadi cos 2x sama dengan 1. Berarti yang pertama, oke. Mau diselesaikan langsung satu persatu? Boleh, Pak. Ya. Jadi di sini nilai cos yang 1 itu adalah sudut 0 derajat. 0 derajat, gitu ya? Iya, Pak. Jadi saya lanjutkan di sini kepada kemungkinan penyelesaian yang pertama, yaitu alfa plus K dikali 360. Di sini alfanya saya pakai 0. Berarti? Jadi K-nya di sini
0 menjadi plus K dikali 360, Pak. 0 Oke. plus K, X sama dengan 0 plus K dikali 360. Begini, X sama dengan 0 plus K kali 360, begitu? Benar, Pak. Oke, terus? Di sini saya pilih pertama nilai K itu adalah 0, Pak. Oke. Menjadi X sama dengan 0 ditambah 0 jadinya X sama dengan 0, Pak. Oke, bagus. Ada lagi yang terpilih? Di sini saya pilih sebentar, Pak. Rentangnya tadi di soal kan X-nya lebih dari sama Ya. dengan 0 Saya derajat pilih K. sama dengan Ya, 360 derajat. Berarti kamu pilih K-nya berapa sekarang lagi? 1, Pak. 1. Oke, 1. X-nya berapa? X-nya sama dengan 0 plus 360. Oke. Jadinya jawabannya X sama dengan 360. Oke, begitu? Selanjutnya untuk penyelesaian yang kedua yaitu A sama dengan min 3. Saya ubah menjadi Oh, yang cos ini. 2X sama dengan min 3. Iya, Oke, Pak. Yang pertama ini udah selesai? Sudah, Pak. Sudah. Terus yang kedua, yang ini ya, yang Saya ubah, kedua iya. berarti cos Saya ubah 2X lagi sama menjadi dengan negatif 3, min begitu? 3. Iya. Oke, terus? Di sini seperti yang ada di video Bapak bahwa rentangan nilai cosnya adalah min 1 sampai dengan 1. Jadi ingat. tidak memenuhi. Oke, berarti nilai cos berapa? Nilai X cosnya itu itu ya? Nilai cos rentangannya itu- ada dari min 1 sampai dengan 1. Iya, berarti karena di sini sama dengan negatif 3, apakah dia memungkinkan nilainya negatif 3? Jadi tidak memenuhi, Pak. Nah, berarti tidak ada penyelesaian ya? Iya, Pak, benar. Oke, tidak memiliki penyelesaian. Apalagi yang mau di... Jadi himpunan penyelesaiannya Mm-mm. adalah 0 dan 360 derajat. 0 derajat dan 0. 360 derajat. Oke, begitu? Iya, Pak. Ada lagi? Tidak? Cukup? Jadi saya cukup, Pak. Oke, terima kasih. Jawaban dari Trisanti, siapa? Sorry. Trisanti, Pak. Trisanti ya. Oke. Ada yang mau menanggapi Trisanti siapa ini? Ada. Oke, Arista saya skip dulu kalau sudah. Oke. Saya pilihnya Dewa Ayu Sinta dulu ya. Nampaknya pertemuan sebelumnya juga belum dapat. Dewa Ayu Sinta. Iya, Oke. Pak. Oke, silakan Dewa Ayu Sinta. Saya ingin memperbaiki dari MIPA yang berapa dulu? dari MIPA 2, MIPA 2 absen absen 4. 4 ya. Silakan Dewa Ayu Sinta. Saya mau memperbaiki yang pas cos 2X sama dengan cos 0 derajat. Oke, terus? Yang itu X-nya seharusnya Mm-mm. 2X sama dengan Oke. Berarti di sini ini ya perbedaannya di sini ya. ya, Saya tandai dulu. Berarti 2X sama dengan 0 derajat oke. tambah K kali 360. Berarti Untuk K yang sama dengan 1. K sama dengan 1. Terus Berarti 2X sama dengan 0 tambah 1 kali 360. oh ini untuk yang K sama dengan 1 ya. Oke, terus dapatnya apa? Untuk 0 sama yang 360 itu dibagi 2, jadinya X sama dengan 0 tambah 180. Oke, sama dengan 180 ya. Iya. Terus apa lagi? Terus nyoba K lagi, K sama dengan 2. Nyoba K2 boleh. Kalau K sama dengan 2 apa dapatnya? 360. 360 ya? Ya.
Ya, berarti X sama dengan 360. Terus? Jadi itu aja Pak, himpunan penyelesaiannya jadinya 0,180,360 derajat. Oh ya, ada 0 juga ya? Iya, yang 0 itu tadi. dipelajari ketika mengganti X-nya, K-nya berapa? K-nya 0 ya tadi ya? Iya, yang pertama K-nya 0, saya Dapat 0. Gitu ya? ya Oke, berarti dapatnya adalah himpunan penyelesaiannya ya. 0, 180, dan 360, betul? iya. Yang lainnya sama? Sama ya. Oke. 0, 180, dan 360. Oke, bagus sekali. Nah, itu seharusnya Trisanti. Jadi ada koreksi sedikit dari temannya, dan memang harusnya tetap 2X ya, seperti apa yang dikatakan tadi oleh Doi Sinta. Cuman alangkah bagusnya Doi Sinta, kita sederhanakan dulu, mungkin sampai ketemu X-nya baru dipilih nilai K-nya. Ya, maksud saya begini, jadi dari sini sudah benar. Nah, lebih baik ini disederhanakan dulu menjadi X sama dengan, kita bagi 2 semua ruas ya, 0 ditambah K kali 180. Nah, diubah seperti ini dulu, baru pilih nilai K. Ya, bisa dipahami kira-kira? Bisa Pak. Oke, terima kasih sudah membantu menjawab. Satu lagi ya. Satu lagi. Sebelum kita akhiri. Saya pakai ini nih. Contoh soalnya saya pakai cos 2X. Ya, Pak. Cos 2X ditambah sin X sama dengan 1. Ya, sama juga deh untuk lebih dari sama dengan 0, kurang dari sama dengan 360 derajat. Jawab. Siapa yang mau membantu sekiranya? Sambil menunggu ya. Untuk tugas kemarin ada beberapa yang tidak mengumpulkan di LMS. Ya. Silakan, saya masih buka kesempatan untuk kalian mengumpulkan. Tolong dikumpulkan bagi yang merasa belum dan mungkin tidak rungu dengan grup WA bahwasanya sempat terjadi kesalahan teknis ya, di mana LMS-nya servernya diperbaiki, ternyata data siswa ya, data peserta dari tanggal 4, 5, 6 itu hilang semua. Jadi untungnya sebelum tanggal itu saya sudah backup. Tapi yang ternyata hilang adalah ketika kalian mengirimkan tugas. Ya, jadi tugas-tugas kalian yang mungkin sempat mengirimkan di awal-awal jadi hilang begitu. Jadi harus mengulang kembali untuk mengumpulkan tugasnya di LMS. Mohon dicek kembali siapa yang belum begitu ya. Di LMS sudah ketahuan di sana ada yang belum, ada yang tidak, silakan dicek kembali di LMS-nya. Kalau merasa ada yang belum mengumpulkan, silakan kumpulkan langsung, segera ya. Biar ada nilai tugas. Kalau tidak, nanti saya tidak masukkan nilai tugas. Silakan, ada yang mau membantu menjawab soal ini? Tampak memang tidak berbentuk fungsi berbentuk persamaan kuadrat. Oke, Arista, karena waktu juga saya perbolehkan, silakan Arista. Benar mau membantu menjelaskan ke teman-teman? Iya, Pak. Oke, silakan Arista. Jadi cos 2x plus sin x sama dengan 1. Saya ganti cos 2x-nya itu menjadi dalam kurung 1 min sin kuadrat x kurung tutup min Cos 2x itu apa? Cos 2x itu 1 min sin kuadrat x. Cos 2x itu 1 min sin kuadrat x begini? Dalam kurung, Pak. Dalam kurung? Dikurang sin kuadrat x. Kurang sin kuadrat x. Jadinya gitu ya? Iya, jadi sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x.
Oke. Sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. kuadrat X. Oke. Ini dapat dari mana ya? Kok bisa begini? Di persamaan trigonometri. Oh, di persamaan trigonometri. Ya. Min 2 sin kuadrat X. Oke lah. Saya terima dulu. Ya. Ya. Jadinya? Jadinya 1 min 2 sin kuadrat X 1 min 2 sin kuadrat X, betul? plus sin X Plus sin X min 1 sama min dengan 1 0. sama dengan 0. Oke, terus? Ya. Habis itu satunya itu saya tambah dengan negatif 1. Jadinya 0. Oke. Sisanya apa? Sisanya negatif 2 sin kuadrat X Oke. ditambah sin X Tambah sin X. sama dengan 0. Gitu. Terus? Saya kali dengan negatif 1. Terus jadinya 2 sin X min 2 sin sin kuadrat X dong ya? Oh ya, Min sin X. sin X sama dengan 0. Betul begini? Iya. Ya. Terus? Habis itu saya misalin sin X-nya itu A. Kalau tanpa permisalan bagaimana? Bisa? Coba. Jadinya Faktornya menjadi apa? faktorannya Tanpa perlu kita misalkan. 2 sin Oh, 2 sin X gitu ya? Sorry. 2 sin X. Gimana ya? Saya belum dapat, Pak. Oh gitu. Iya. Kalau pakai permisalan? Kalau permisal. Tadi saya salah gini, tandanya itu. Bentar, Berarti baru sampai di sini. Iya, Setelah ini belum tahu penyelesaiannya. belum. Oke. Tidak masalah. Sampai sini sudah benar sekali. Terima kasih Dewa Yu. Siapa, sorry? Arista ya? Iya, Pak. Oke. Ada yang mau melanjutkan? Siapa? Pekerjaannya Dewa Arista tadi dan sudah benar. Tinggal kalian melanjutkan prosedur penyelesaian persamaan trigonometri. Ayo. Siapa ya? Ada yang mau menjelaskan? Tadi benar bahwa tapi ini tidak perlu nih. Langsung saja cos 2x itu sama dengan ini. Sifat di awal yang saya jelaskan tadi, bahwasanya cos 2x itu bisa dipilih menjadi 1 min 2 sin kuadrat X. Nah, tadi dijabarkan sedikit 1 min sin kuadrat X min sin kuadrat X itu dari yang pertama ya, yang cos kuadrat min sin kuadrat ya. Jadi cos kuadratnya kamu ganti lagi 1 min sin kuadrat, jadinya 1 min 2 sin kuadrat ya. Iya. Nah, kita tidak perlu lah, langsung kita gunakan aja cos 2x itu sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Oke, terima kasih Arista. Yang lainnya? Sama-sama. Ngurah KD. Oke, saya beri kesempatan. Pak. Oke, silakan Ngurah. MIPA berapa? Absen berapa? Dari MIPA 2 absen 8. Oke, silakan Ngurah. Saya mau melanjutkan dari min 2 sin kuadrat X ditambah sin X. Di belakangnya ada min 1. Oh, ada min 1-nya lagi? Iya. Ini ya? Iya, dari sana. Dari ya. Yang ini ya? Nanti negatif 1 gitu ya? Negatif 1 itu negatif 1 di sebagian kiri ya, Pak. Di bagian kiri. Dapat dari mana? Saya tanyakan dulu. Sebelum lanjut terlalu jauh. Dipindahkan dari kanan gitu. Dari kanan dipindahkan? Iya. Betul, ini sudah dilakukan juga. Iya. Terus di bawah kenapa muncul lagi negatif 1? Gimana kira-kira, Kade? Sebelum lanjut terlalu jauh ya. Berarti setelah ini apa yang kamu dapatkan? Bentuknya menjadinya Saya apa? gini, ngubah apa tuh namanya? Sin-nya. Jadi sin P. X-nya itu jadi P, jadi Oke. permisalan. Persamaan trigonometri bentuk kuadratnya berarti yang ini yang saya kotakkan ini. Iya. Oke. Iya. Sebelum lanjut ya, saya koreksi sedikit karena ada yang keliru. Nanti bisa coba dikerjakan ulang lagi.
bahwasanya di sini sudah dilakukan oleh si Arista, hanya saja sudah dioperasikan. Bahwa 1 kurang 1 itu adalah 0. Sehingga tidak muncul lagi nih. Bisa dipahami, Ngurah? Bisa, Pak. Oke. Jadi yang dilakukan oleh Arista sesungguhnya sampai sini benar. Bisa sepakat bahwa sampai di sini benar? Tinggal dilanjutkan Kenapa? ke prosedur penyelesaian. Nah, oke. Kalau sudah paham, oke lah. Mau melanjutkan, KD? Bisa melanjutkan yang pekerjaannya Arista? Bisa, Pak. Bisa, oke. Silakan. Ya, jadinya sin X-nya saya perumpamakan jadi P. Oke. Sin X sama dengan P, betul? Ya. Jadinya hasilnya min 2P kuadrat. Oh, berarti masih di sini ya? Ya. Oke, boleh. Nggak masalah sih. Maka saya buat sampingnya negatif 2P kuadrat Tambah P sama dengan 0. Tambah P sama dengan 0. Oke. Ya, jadi saya ubah dia jadi min P dalam kurung 2P min 1 sama dengan 0. 2P min 1 sama dengan 0 ya? Oh, kamu Ya. faktorkan seperti ini. Oke, bagus. Ya. Jadi hasilnya min P sama dengan 0, P sama dengan 0. Oke. Atau 2P min 1 sama dengan 0. Oke, min 1 ya sama dengan 0. 2P min 1 P sama dengan 1/2. 2P sama dengan 1, P sama dengan 1/2. Begitu ya? Ya. Oke. Sehingga diperoleh jadinya yang sin pertama, X sin X sama dengan 0. 0. Yang Langsung kedua nanti jadi- yang kedua jadi sin X sama dengan berapa tadi? 1/2. 1/2. Oke, satu-satu ya. Yang Ya. pertama dulu. Yang pertama jadinya sin X sama dengan 0 ditambah K dikali 360. Karena 0 itu adalah sin 0 Ya. derajat ya. Oke. Ya. Jadi yang pertama adalah yang X sama dengan 0 derajat plus K kali 360 begitu. Iya. Pilih nilai K-nya berapa aja? K-nya 0 Mm-mm. dan jadinya X-nya 0. Oke, bagus. K-nya 1, Mm-mm. X-nya 360. Oke, bagus. Terus? Jadinya X2-nya. Oh, yang kedua sekarang ya? Iya. Yang kedua berapa berarti? Dalam kurung 360 dikurang 0. X sama dengan? Sama dengan 180 dikurang 0. 180 ya, dikurangi 0 ditambah K kali 360. Oke, berarti dapat X sama dengan 180, betul? Ya. Plus K kali 360. Pilih nilai K, betul ya? Ya. Berapa nilai K yang kamu pilih? 0. 0. Diperoleh X sama dengan? 180. Ada lagi? Enggak, ini aja. Oke, bagus. Yang kedua? Yang kedua, X sama dengan sin X 1/2-nya sama jadi dengan sin 30. Sin berapa? Sin 30 ya. Oke, bagus. X Yang sama pertama, dengan X sama dengan 30 ditambah K dikali 360. Oke, bagus. X sama dengan 3 gini apa namanya? K-nya jadinya K. pakai 0. K-nya kamu pilih 0. Iya, Diperoleh X sama dengan 30. ada lagi? Nah, ini aja. Jadi Terus yang sekarang kedua? X sama dengan 180 dikurang 30 Oke, bagus. tambah K kali 360. Oke. Di sini jadinya X sama dengan 150. Oke, K-nya kamu oh sorry. Oh ya benar. Sederhanakan dulu ya. Iya. X sama dengan 150 plus K dikali 360. Oke, bagus. Pilih nilai K berapa? 0. Oke, bagus. X-nya X berapa? sama dengan 150.
Oke, ada lagi yang lain? Enggak, ini aja. Oke, berarti diperoleh himpunan penyelesaian siapa saja? 0, 30, 150, 180, dan 360. Ada 5 ya? Ini ya, betul ya? Iya. Oke. Ya. Terima kasih, Murah ya. Ya, sama-sama Pak. Oke, nah itu dia. Yang lainnya juga. Jadi apa yang dikerjakan oleh Ngurah sudah benar untuk melanjutkan pekerjaan Arista tadi. Arista betul ya? Ya. Jadi pertama tadi Ngurah sempat ada keliru sedikit ya, bahwasanya menetapkan negatif 1 di kiri itu, padahal sudah benar yang dikatakan Arista menjadi 0 karena sudah ditambahkan dengan 1 ya, 1 dikurangi 1 jadinya 0. Jadi tinggallah negatif 2 sin kuadrat plus sin X sama dengan 0. Oke. Kalau Arista tadi mengalihkan negatif pada persamaan trigonometri yang masih berbentuk sin, silakan. Kalau Ngurah tadi dia menganggap ini tidak dibuat, tidak masalah, sama saja. Nanti dalam memfaktorkan tidak dikalikan negatif juga tidak apa-apa. Untuk kasus ini negatifnya tetap dibuat begitu ya. Tidak ada masalah. Yang penting bisa memfaktorkan dengan mudah bagi kalian begitu ya. Biasanya biar mudah kita jadikan positif dulu. Tapi untuk kasus yang ini mau didiamkan juga silakan. Oke. Ya. Nah, itu dia untuk hari ini sekiranya. Ada yang mau bertanya dulu sebelum kita akhiri pertemuan kali ini? Fitria, silakan Fitria. Baik, terima kasih Pak. Fitria izin bertanya terkait contoh soal nomor 2 yang dikerjakan oleh Trisanti itu sepertinya hanya mengerjakan persamaan kos yang pertama tanpa mencari himpunan penyelesaian persamaan yang kedua. Itu memang sengaja dilewatkan atau gimana, Pak? Yang contoh soal yang kedua itu yang ini ya? Ini ya? Iya. Iya. Ini ya? Iya. Ada 2 tapi yang satu lagi tidak dikerjakan begitu? Iya, yang mana? X sama dengan min alfa tambah K kali 360 derajat. Oke, yang satu dia kosnya ada 2 penyelesaian seharusnya kan begitu ya. Tapi tadi Trisanti hanya membuat 1 saja. Yang ini ya? Iya, Pak. Oke, bagus. Terima kasih. Siapa ya? Fitria ya? Iya. Fitria. MIPA berapa Fitria? MIPA 2. MIPA 2 absen berapa? Absen 23. 23. Oke, bisa ditanggapi langsung mungkin sama Trisanti, kira-kira bagaimana? Bisa Pak. Di sini saya ingin bertanya. Karena sudutnya adalah 0 derajat, ketika bertemu dengan negatif 0 derajat itu nilainya tetap atau netral. Jadi saya tidak membuat karena sama saja nilainya akan menjadi 0 derajat Pak. Tidak akan merubah jawaban yang lain. Begitu Pak. Terima kasih. Begitu katanya Fitria ya. Jadi kalau saya buatkan begini mungkin ya, jadinya X sama dengan negatif alfanya berarti 0 derajat plus K kali 360 derajat sehingga diperoleh negatif X itu sama dengan 0 plus K kali 360 derajat, dan ini saya tulisnya idem ya, sama dengan yang pertama. Betul begitu Trisanti? Kalau saya tuliskan? Benar Pak. Begitu maksud saya. Terima kasih Pak. Sama-sama. Fitria sudah terjawab sekiranya? Sudah, terima kasih Pak. Oke, bagus. Jeli juga, ya memang harus ada 2, memang kita harus analisis terlebih dahulu, tapi tadi tidak disampaikan oleh Trisanti, tapi tadi sudah dijelaskan dan ternyata apa yang dipikirkan sudah benar. Begitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Cukup ya untuk hari ini dulu. Selebihnya kita banyak-banyak harus diskusi ya, latihan soal kalian diskusi, saya sediakan di forum diskusi di LMS, bisa sampaikan seperti yang di MIPA 1
terjadi diskusi di sana ya, beberapa yang mengajukan pertanyaan dan yang lainnya sudah menanggapi. Di MIPA 2 mungkin boleh dicontoh ya, mengajukan pertanyaan jika ada kesulitan di forum diskusi di LMS, kita diskusikan sama teman-teman yang lainnya juga begitu ya. Karena di MIPA 2 saya lihat belum ada diskusi seperti itu ya. Bisa dicontoh yang MIPA 1. Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah bagi yang sudah join, sharing-sharing dengan temannya, saling diskusi. Tidak ada tugas untuk hari ini, ya, untuk minggu ini. Kemungkinan karena minggu depan kita libur, tepat 17 Agustus kita merayakan kemerdekaan RI, begitu ya. Jadi minggu depan tidak ada sinkronus via Google Meet seperti ini. Hanya saja saya akan men-share soal-soal latihan ya. Tidak perlu dikerjakan dengan dikumpulkan begitu ya. Cukup dikerjakan saja latihan di rumah. Saya share latihan-latihan soal karena minggu depannya lagi atau tepat 2 minggu dari sekarang itu saya akan mengambil penilaian harian untuk materi persamaan trigonometri ya, dari awal sampai dengan yang sekarang. Ya, jadi minggu depan walaupun libur saya tetap akan share tapi sebatas soal-soal latihan yang bisa kalian coba-coba untuk sebagai gambaran melakukan penilaian harian pada pertemuan 2 minggu ke depan. Bisa dipahami ya semua? Baik, bisa Pak. Oke. Bisa Pak. Oke. Bisa, Pak. Ya, segitu dulu untuk hari ini. Bisa, ya. Pak. Oke, terima kasih. Selamat beraktivitas kembali. Tetap jaga kesehatan dan selamat sore ya semua ya. Boleh, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Bisa link ya, link ini.